Halo, selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita akan membahas seputar kripto ya, dan bagaimana perkembangan dari harga-harganya semua ya, Bitcoin, dan terlebih saya akan membahas sedikit tentang BTT ya, BitTorrent dan Matic Polygon. Di sini kita lihat dulu perkembangan dari Bitcoin ya, di mana kita lihat Bitcoin sedikit perkembangan ya. Padahal kalau kita perhatikan Bitcoin ini sebenarnya banyak news dan banyak berita positif gitu. Tapi tampaknya tidak mempan ya untuk menggairahkan harga Bitcoin ini. Padahal beberapa berita terpenting seperti baru-baru saja ya, pernyataan dari Presiden El Salvador juga ya, yang menginginkan gitu Bitcoin itu legal tender. Dan di sini dia bermaksud ya, arti kata legal tender itu bukan berarti Bitcoin itu akan menjadi mata uang mereka, tidak. Jadi di sini lebih mengarah ke arah dukung Bitcoin agar terlepas dari ketergantungan dari US dollar. Nah, seperti itulah katanya ya. Dan tentu saja tujuan dari ini adalah untuk menjaga kestabilan mata uang mereka. Ya, tentu saja itu membuat sebuah berita yang bagus sebenarnya untuk Bitcoin. Namun ya tetap saja Bitcoin hanya terjadi kenaikan sedikit saja pada waktu berita ini diluncurkan ya. Kalau kita lihat di sini time frame 4 jam ya. Di sekitar sinilah berita itu diluncurkan ya, kalau nggak salah di sini. Kemudian terjadi penurunan lagi. Jadi banyak hal sebenarnya yang mempengaruhi ya. Jadi masih tidak terlepas nih, Bitcoin ini dihantui oleh tentang energi fosil atau masalah lingkungan hidup begitu. Padahal itu hanyalah fad ya, yang kita ketahui ya memang semua berhubungan dengan energi sebenarnya ya. Memang energi yang terbarukan belum cukup memadai mungkin untuk kebutuhan-kebutuhan teknologi di zaman sekarang ini, seperti tenaga solar ya, atau matahari, ataupun tenaga tenaga uap ataupun tenaga air. Saya nggak mengerti soal itu. Tapi intinya Bitcoin ini memang tampak selalu diserang, tapi selalu dipuja juga begitu. Dan kita lihat juga pernyataan Elon Musk juga ya, mengganggu sebenarnya, mengganggu arti kata, maksud saya begini. Setiap cuitan dia itu memang mempengaruhi harga ya, baik positif maupun negatif. Nah, jadi tidak sesuai lagi dengan analisa pasar begitu. Tidak sesuai lagi apa yang kita analisa gitu. Sehingga membuat pasar itu menjadi kacau. Karena si Cukong juga ya pasti pesta pora di atas penderitaan kita para retail ini begitu. Yang kita tahu dan kita analisa ternyata tidak sesuai seperti ekspektasi kita. Tapi tidak perlu khawatir ya, karena Elon Musk ini baru-baru saja sudah mulai ditegur nih tampaknya ya, oleh kelompok Anonymous. Anonymous actually targeting Elon Musk for destroying live with crypto tweets. Jadi kelompok ini mengatakan ya, membaca komentar di postingan Anda tampaknya permainan yang Anda mainkan dapat menghancurkan kehidupan begitu. Dan telah menghancurkan kehidupan seperti itulah kira-kira ya. Jadi mereka tidak senang begitu ya. Ibaratnya tidak alami lagi dan sudah tidak stabil lagi dalam segi keuangan dunia dan mengacaukan lah sebenarnya. Dan yang paling unik di sini Elon Musk hanyalah tertawa ya. Elon Musk look at people who get into Dogecoin based on tweets. Jadi si Elon ini mentertawakan kita yang melihat tweets dia dan melakukan buy gitu dan melakukan sell. Dan memang bisa dibilang ya memang banyak orang hater ya pada si Elon Musk ini. Tapi dari sisi pandangan saya begitu ya, ini memang sudah resiko ya. Memang sudah resiko menjadi orang terkenal begitu. Sudah itulah kelebihan dia begitu. Kalau saya melihatnya seperti itu. Jadi ya tidak perlu dikhawatirkan menurut saya. Dan kita bersyukur juga si Anonymous ini turun tangan begitu untuk menegur si Elon Musk ini. Dan kita lihat bagaimana ke depannya, apakah memang nanti Twitternya Elon Musk di hacker ataupun dikacaukan mungkin sistem Tesla, kita tidak tahu ya. Memang kita tidak boleh sembarangan ya. Sebenarnya Elon Musk ini termasuk sembarangan sih. Cuman ya memang sudah resiko, jadi setiap bisnis itu ataupun setiap perjalanan kita selalu ada musuh begitu ya. Tapi musuh juga bisa jadi teman ya. Bisa jadi teman yang bisa kita manfaatkan untuk mengambil sebuah keuntungan sebenarnya.
Tapi ya tidak perlu khawatir. Nah, itulah kondisi Bitcoin saat ini dan semua kripto begitu. Dan ini memang sudah tampak ada kenaikan sedikit untuk Bitcoin ya. Apakah pengaruh dari El Salvador presidennya? Menurut saya sih ini pengaruh hari Senin sebenarnya karena weekend sudah berakhir ya. Dan ini akan terjadi kenaikan perlahan ya. Sampai nanti di hari Jumat lagi akan terjadi penurunan lagi begitu. Seperti itulah biasanya juga ya. Tapi di sini ada sebuah kesempatan yang saya dapat ya, terkhususnya untuk Polygon Matic dan BitTorrent. Di sini kita lihat Matic dulu ya. Matic ini adalah salah satu koin yang bisa dibilang sangat hype sekali ya, dan bisa dibilang sangat kebal gitu. Sampai naik terjadi ratusan persen, sehingga sekarang menduduki di ranking 16, dan itu sangat luar biasa. Dan Polygon ini adalah salah satu kripto yang berasal dari India ya. Jadi pencetusnya adalah orang-orang India, CEO-nya maksud saya, dan bisa dibilang ya cukup unik. Yang biasanya kita ketahui adalah orang Chinese dan orang Barat ya, dan kini muncul orang India begitu. Jadi Indonesia juga sebenarnya sudah muncul ya, tapi belum memasuki ranking di 10 besar ataupun di 50 besar. Seperti toko kripto atau TKO maksud saya, ataupun Tokenomics, 10 lah saya bilang. Kita belum masuk ke area 50 besar. Jadi ya saya berharap kepada orang Indonesia ya, khususnya orang-orang programmer yang punya banyak modal begitu, silahkan perjuangkan misi itu untuk kita, rakyat Indonesia. Jadi inilah Polygon ya, dan saya lihat di sini sebenarnya ada kesempatan untuk masuk ya, karena menurut Fibonacci dia sudah masuk di area golden buy, dan Anda bisa masuk sekarang juga, atau Anda tunggu di area 22.000 atau 22.500 atau 23.000. Anda boleh buy di situ, pasang pending buy, dan kemudian ya kalau akan terjadi pantulan kemungkinan ya di harga 25.600, tapi tidak menutup kemungkinan bisa menembus juga begitu. Karena kita ketahui selama ini Polygon memang mempunyai kenaikan yang sangat luar biasa ya, dan bisa bilang mengejutkan begitu. Dia kenaikannya tidak kecil-kecil seperti ini sebenarnya. Dia kenaikannya sangat besar begitu, sampai 100%, 70% begitu ya. Dan mungkin ini bisa jadi kesempatan untuk kita untuk entry sekarang juga, dan kita ketahui juga ini hari Senin ya, dan mungkin di hari-hari Kamis juga akan terjadi kenaikan, dan bersiap-siaplah untuk take profit. Dan saran saya untuk Matic memang berada di 50 besar, tapi saran saya ini lebih ke jangka pendek saja dan tidak perlu untuk jangka panjang begitu. Itulah untuk Matic. Dari segi event saya belum menemukan, mungkin Anda bisa komentar di bawah ya apa program Matic selanjutnya. Semoga bisa menjadi masukan juga buat saya. Dan belum ada saya lihat program yang signifikan sebenarnya untuk Matic ini. Berbeda dengan BitTorrent. BitTorrent juga sebenarnya saat ini harganya sangat bagus ya untuk masuk. Karena kita lihat dia juga memiliki event ya yang bisa dibilang lebih jelas ya daripada Matic, walaupun rankingnya ya memang lebih bagus rankingnya si Matic, tapi dia memiliki event di tanggal 10 Juni ini. Jadi sebagai pengingat ya katanya ya, saya juga mengingatkan juga karena sebelumnya saya juga sudah bahas ya tentang event ini gitu. Altron Mainnet Addresses Holding BTT will retrieve NFT airdrop. Jadi BitTorrent ini akan airdrop begitu ya kira-kira ya. Jadi saya tidak peduli apa yang akan kita dapatkan untuk hold BTT, tapi intinya harga akan naik sampai tanggal 10. Biasanya seperti itu. Jadi ini kembali kepada Anda. Apakah Anda mau masuk sekarang juga, itu kembali kepada Anda. Tapi kalau saya pribadi sih saya sarankan untuk masuk sekarang juga. Sebenarnya sangat bagus. Di luar dari ini semua, kita juga harus berhati-hati melihat bagaimana Bitcoin begitu. Kita lihat perkembangan Bitcoin dari segi harga tadi ya. Kalau Bitcoin ini tampak lagi hijau ya. Sebenarnya ini lagi turun 0,1%. Itu sebenarnya hal yang kecil. Tapi kalau dia di hari Senin ini akan biasanya terjadi kenaikan sampai hari Kamis atau Jumat begitu. Dan ya ambillah kesempatan dan peluang itu. Dan untuk BitTorrent ini juga saya sarankan untuk lebih ke jangka pendek, khususnya sampai di tanggal 10. Jadi ya di tanggal 10 ya Anda usahakan take profit, baik itu untung ataupun rugi. Kalaupun dia tidak naik, ya Anda cut loss kalau Anda memang merasa rugi. Dan ya ini semoga bisa menjadi hal yang menarik ya.
dan dapat menjadi kesempatan untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Jadi dengan kondisi-kondisi seperti ini, Anda lihat harga Bitcoin ya, kita selalu kembali ke harga Bitcoin ya, karena kondisi pasar memang ya tetap Bitcoin yang sebagai induknya, penggeraknya. Dan Anda lihat juga ya semua market kalau Bitcoin grafiknya seperti ini ya semua pada mengikutin gitu. Beberapa saja yang tidak mengikutin begitu. Bentuknya hampir-hampir sama lah pergerakannya begitu. Jadi kalau seperti biasa saya bilang Bitcoin belum bubble ya. Jadi tidak perlu khawatir, dia masih berada di area yang sangat sideways ya, dan bisa dibilang para Bitboy ini juga masih belum memasuki dananya semua. Maksud saya paus ya. Bitboy itu biasanya istilah untuk forex. Dan kita tinggal menunggu waktu aja ya. Karena kenapa saya bilang begitu ya? Saya lihat juga dari seorang trader veteran ya, Peter Brand. Ini sebenarnya salah satu trader andalan saya nih. Karena beberapa kalimat dia membuat saya sangat untung sebenarnya. Veteran Peter Brand still believe Bitcoin could go to $100.000 begitu. Ya sekitar berapa itu? 1,4 miliar ya berarti. Dia masih yakin itu harga akan sampai di situ begitu. Dan saya selalu meyakini orang-orang seperti ini ya. Silakan koreksi jika saya salah ya. Tapi saya memang prinsipnya seperti itu. Saya selalu membaca ke melanglang dunia begitu ya, melihat berita-berita begitu, apa yang harus saya lakukan dalam mengambil posisi dalam market. Dan kalau dia berkata seperti ini ya saya sangat yakin begitu. Jadi bagi Anda yang masih patah harapan ya pada dunia kripto ini, sebenarnya ini masih ada harapan sebenarnya. Karena yang seperti saya bilang bubble juga belum dimulai begitu ya, belum ada tanda-tandanya. Jadi sebenarnya untuk hold aja juga sangat bagus. Memang banyak sekarang koin-koin baru yang bermunculan ya, dan bisa dibilang lucu-lucu sih koinnya gitu. Dan saya sangat menyarankan untuk Anda tetap berhati-hati ya. Kalaupun Anda boleh masuk ya silakan saja, tapi ya gunakan aja uang-uang yang tidak penting begitu. Misalnya 100.000, uang-uang yang tidak mengancam hidup Anda begitu. Jangan pernah all in di koin-koin seperti itu ya. Saya sarankan kalau Anda mau all in gitu ya, atau maksud saya bukan all in, tetap manajemen risk ya. Maksud saya kalau Anda ingin bermodal besar begitu ya, bermain aja di area-area 10 besar ataupun 20 besar ini, di ranking-ranking 20-an gitu, ataupun di ranking 50 besar. Tapi kalau untuk koin-koin yang baru ya Anda harus lebih berhati-hati lah. Karena market lagi banyak mengambil kesempatan di sini begitu ya. Seolah-olah ada harapan besar gitu ya, dan muncullah koin-koin baru itu untuk merampok uang Anda. Jadi perlu tetap berhati-hati agar kita bisa selamat bersama begitu. Dan juga market bisa lebih stabil karena Anda kalau masuk ke market 10 besar atau di 20 besar ya market lebih stabil dan agak sulit di dump ataupun di pump gitu. Jadi dia alami aja, memang kalau dia programnya bagus dia akan naik, kalau programnya biasa-biasa saja dia akan sideways begitu. Kalau dia punya kesalahan sedikit ya misal dia punya wallet di hacker ya dia akan anjlok. Nah, jadi lebih alami kan begitu. Daripada seperti ini ya dikaitkan dengan energi lingkungan hidup. Kemudian Elon Musk juga nge-tweet sembarangan naik turun begitu. Jadi ya saya sarankan lebih baik kita lebih cerdas saja begitu untuk memanfaatkan modal yang kita miliki sekarang. Itulah sekilas untuk cerita hari ini ya, dan bagaimana kita menanggapi sebuah pasar kondisi sekarang, dan kesempatan yang bisa saya ambil adalah di Matic dan BitTorrent. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Anda dan dapat mencapai sebuah keuntungan, dan jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan silakan komentar, dan jangan lupa juga untuk di-share agar mendapatkan referensi dari teman-teman dan keluarga terbaik Anda. Di akhir kata saya ucapkan salam profit.